Yang lalu kan one sampel t-test ya. Iya. Nah, untuk minggu ini 2 sampel tes. Jadi ada yang independen sampel, ada yang paired sampel. Kita sudah informasikan kalau independen sampel itu populasi satu sama populasi lain tidak berpengaruh, tidak saling mempengaruhi. Misalkan kelas A sama kelas B tidak saling mempengaruhi. Tapi kalau paired sampel dites, dia dari satu individu tapi 2 kali pengukuran. Misalkan Humaira, saya ukur kemampuannya sebelum saya berikan perlakuan, kemudian setelah perlakuan saya ukur lagi. Jadi itu dari satu individu, cuma 2 kali saya lakukan pengukuran. Itu maksudnya paired sampel sama independen. Jadi berpasangan sama bebas. Kalau yang bebas tadi kelas A tidak mempengaruhi kelas B. Tapi kalau paired sampel, satu individu itu akan mempengaruhi hasil sebelum dan hasil awal akhir. Itu bedanya. Itu yang paling penting konsepnya. Nanti kalian tanya-tanya bagaimana bedanya antara berpasangan sama bebas. Nah, di yang ini saya kasih di berpasangan, saya suruh hitung manual mereka sama uji statistik parametriknya sama uji non parametriknya. Untuk manualnya, nanti kalau coba kalian tanya-tanya ini bagaimana jenis hipotesis 2 arah sama pihak kanan sama pihak kiri. Nah, hipotesis 2 arah ini untuk pertama untuk ini sampel berpasangan. Jadi untuk hipotesis 2 arahnya dia hanya menanyakan apakah D ini menunjukkan perbedaan selisih antara, kan misalkan akhir sama awal ada selisihnya tuh. Nah, itu menunjukkan D. Jadi D ini adalah selisih antara nilai selisihnya, selisih nilai akhir sama selisih nilai awal. Nah, kalau hipotesis 2 arah H0-nya selisihnya itu tidak ada. Artinya antara nilai di awal tidak ada perbedaan sama nilai di akhir karena selisihnya 0. Nah, kalau yang ini selisihnya ada selisihnya karena dia tidak lebih dari 0. Itu kalau 2 arah, dia hanya mau mengetahui apakah ada perbedaan atau tidak. Dia beda enggak atau tidak. Tapi kalau uji 1 arah kiri atau kanan, uji kanan itu dia lebih dari. Jadi kalau misalkan apakah nilai akhir lebih besar dibandingkan nilai awal, apakah nilai akhir lebih besar dibandingkan nilai awal, atau nilai awal lebih kecil daripada nilai akhir. Jadi ada begitunya kalau pihak kiri satu arah lebih besar lebih kecil kah. Tapi kalau 2 arah dia hanya menanyakan apakah A sama B itu sama atau enggak. Itu aja ya. Nanti kalian coba tanya konsepnya. Nah, rumusnya ini untuk menghitung T hitungnya. T D rata-rata kurang mu D SD per akar M. Kalau yang lalu mu D itu kan nilai yang kita tentukan. Misalkan kemarin kan kalian tentukan 10 toh. Ini mu D nya 0. Kenapa? Karena kita cari dan tidak perbedaan itu. Itu jadi. Nah, terus coba kalian tanya-tanya juga kalau uji normal ya. Kapan dia dikatakan normal, kapan dia dikatakan tidak. Normal kan kalau signifikansinya lebih dari 0,05, masih kadang terbalik-balik mereka. Iya. Nah, ini contohnya untuk mencari. Jadi ini reported height sama measured height. Jadi ada peneliti mau meneliti apakah data yang dia kumpulkan. Jadi misalkan saya tanya Ruslan berapa berat badanmu, dia katakan 58. Tapi pada saat diukur ternyata 59. Berarti ada selisih. Nah, itu datanya seperti ini. Jadi dia kumpulkan dari 12 orang data, 12 orang. Ada yang data yang dilaporkan, ada data yang diukur langsung. Nah, ini D adalah bedanya, ini kurang ini. Ini kurang ini, dia cari semua baru nanti dia rata-ratakan ini.
Ini dia dapat. Dapat minus 0,475. Kemudian standar deviasi dari sini. Kalau kalian cari di Excel bisa gitu? Iya. Nah, itu. Terus ini ditanyakan. Dari sini kita tentukan bagaimana cara menyusun hipotesisnya. Kalau di sini apakah terdapat cukup bukti untuk mendukung dugaan bahwa terdapat perbedaan tinggi? Dia hanya bilang terdapat perbedaan tinggi. Artinya dia cuma mau tahu apakah A sama dengan B atau B sama dengan A. Dia cuma mau tahu. Dia tidak mau tahu apakah ini lebih besar atau lebih kecil. Jadi ini menggunakan hipotesis dua arah. Hipotesis dua arah tadi rumusnya kita sudah dapatkan hipotesis dua arah ini. Kemudian ini rumus untuk mencari T-nya. D rata-rata kan tadi ada ya. D rata-rata minus 0,475. Yang ini tadi. Minus 0,475. D rata-rata dikurang mu D. Mu D-nya tadi 0. Tentukan. Standar deviasinya tadi ada di atas. Dibagi akar 12. 12 adalah jumlah data. Dapat T hitung minus 0,83. Ini yang membedakan satu arah sama dua arah. Pada saat kita menentukan T-tabel untuk ini kan kalau kita lihat yang lalu, kalau DB-nya 12 sama 0,05. Nah, T-tabel ini. DB 12 sama 0,05 berarti dia di 11 kan? 11. Coba kalau 0,05. Ini 1,796. Tapi kalau dia di dua arah ini beda. Itu yang satu arah, makanya sini one tail 0,05-nya ini. Tapi pada saat dia two tails, ini two tails, ini 0,05-nya ini yang dipakai. Jadi di 11 2,201. Itu yang membedakan antara one tail sama two tail. Nah, dari sini 2,201. Nah, kalau two tail itu ada plus minusnya. Ada arah plus minusnya. Kenapa ada arah plus minusnya? Karena dia two tail maksudnya dia di sini. Ada arah minus, ada arah plus. Nah, titik kritisnya tadi kita lihat 0,83. Yang F hitungnya ya. T hitungnya 0,83. Kemudian kita cari T-tabel plus minus 2,201. Kalau dilihat dari grafik sini, ini kan minus 2 plus minus tadi toh. Jadi ada minus 2,201, ada plus 2,201. Dia diterima H1-nya atau signifikan bedanya kalau dia di arah sini sama ke arah sini. Artinya lebih dari 2 T hitung lebih dari 2,201 atau T hitung kurang dari minus T kritis. Ini dia harus di daerah sini kah atau daerah sini? Nah, tadi minus 0,83 di daerah sini. Jadi dia tidak masuk ke titik kritis. Nah, kalau dia tidak masuk di titik kritis, dia terima H0. Terima H0 berarti tolak H1. Artinya kalau terima H0, tadi pertanyaan awal apakah ada perbedaan atau tidak? Artinya tidak ada perbedaan. Toh? Itu. Tidak ada perbedaan. Nah, tapi kalau dia jatuh di titik ini, di titik di sini di merah, berarti ada perbedaan. Nah, itu untuk T berpasangan. Kemudian saya suruh cari ini, selang margin of error-nya. Margin of error-nya itu T alfa per 2 tadi 2,201. Nah, ini standar deviasi per akar 12. Nah, yang harus dibedakan ini 12 tuh. Sedangkan total data kita berapa di sini? 12 sama 12. Ada yang dilaporkan, ada yang diukur langsung. Harusnya kan 24. Tapi berpasangan itu hanya mengukur individu. Dari sini individunya 12. Dia tidak mengukur berapa banyak data. Nah, beda kalau di independen. Kalau independen totalnya yang dia ukur. Jadi kalau misalkan sini 12, sini 12, 24. Ini nanti setelah ini. Nah, ini cara ukurnya 2,201 dikali 1,981 per akar 12 sama dengan 1,2 berapa 9 tak?
Nah ini dimasukkan lagi di sini. Ini kan minus 0,475 rata-rata tadi kan. Ada yang dikurang, ada yang ditambah. Kalau yang di sebelah kiri dikurang 1,259 dari sini. Kemudian mu D kurang dari 0,475 ditambah. Jadi di sebelah kiri sini ada dikurang sama 1,259, sebelah kanan ditambah. Toh begitu. Jadi nanti dapat ini. Itu nanti bisa ditelusuri untuk uji tesnya ya. Nah ini tadi di SPSS. Kalau untuk SPSS caranya compare means baru paired sample untuk yang berhubungan ya, saling ini. Baru dimasukkan ini dua-duanya ya, dilaporkan dulu, dimasukkan variabel 1 kemudian diukur masuk variabel 2. Enggak usah. Oke. Nanti dapat outputnya seperti ini. Nanti kelihatan sini paired sample test. Artinya dia paired. Ini kan rata-rata tadi. Yang perlu dilihat ini, min-nya kan rata-rata difference-nya minus 4,75, sama kayak di depan tadi. Sama kayak yang ini. Ini dia. Sama dengan ini kan. Kemudian standar deviasi sama dengan yang ini. Jadi bisa nanti dicek kebenarannya, manualnya sama atau enggak. Kemudian ini lowernya yang ini tadi 1,734 1,734. Uppernya yang ini minus plus 0,784. Itu untuk membandingkannya. Kemudian ini T hitungnya minus 0,831. Ini tadi minus 0,83. Nah, kemudian DF-nya tadi 11 karena 12 kurang 11 signifikansinya lebih dari 0,05. Artinya kalau lebih dari 0,05 tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan sama yang diukur. Jadi saya mintanya mereka di setiap misalkan di pakai manual harus ada kesimpulan. Jangan lupa suruh masukkan cek hipotesisnya ya. Kemudian ini juga ada kesimpulannya. Nah ini untuk parametriknya. Kalau non parametriknya ini analyze, baru non parametric test, baru related sample. Nanti tanya sama yang lain related samples. Nah ini kan tadi ada dilaporkan sama diukur kan. Ini dimasukkan dua ini sama record, kemudian settingnya pilih customize, baru centang Wilcoxon, kemudian run. Ini Wilcoxon, dilihat saja ininya minus 0,61. Jadi dia lebih juga dari 0,05. Ini kan juga lebih dari 0,05 ya. Ini 0,05. Jadi sama di kesimpulannya. Cuman agak beda ininya. Agak beda nilai signifikansinya. Kesimpulannya sama, ini yang diukur sama yang diukur langsung tidak ada perbedaan. Nah itu kalau berpasangan. Saya minta ini mereka masukkan, baru masukkan juga kesimpulannya. Kemudian yang kedua itu uji T2 sampel yang independen untuk ragam yang homogen. Di sini ada yang uji homogenitas. Nah, sebenarnya ada yang tidak homogen dan ada yang homogen. Nah, yang di uji T itu persyaratannya dia harus normal, dia tidak butuh juga homogen. Beda sama ANOVA. ANOVA butuh yang homogen sama normal. Kalau uji T enggak. Uji T dia hanya butuh datanya berdistribusi normal. Jadi kalau uji T-nya dia homogen, dia menggunakan rumus ini. Tapi ada juga yang tidak homogen, itu belum saya ajarkan.
Nah, yang membedakan antara hipotesis hipotesis mana tadi? Hipotesis yang berpasangan sama yang tidak berpasangan, ini yang kanan tidak berpasangan ya. Nah, kalau yang berpasangan dia melihat selisihnya sama dengan 0 atau tidak. Ini 0 kan selisihnya mau dicari. Jadi tapi intinya sama, jadi dia mau tahu A itu sama dengan B. Populasi A itu sama tidak dengan populasi B. Tapi di sini hipotesisnya dia langsung apakah populasi 1 sama dengan populasi 2. Kalau di sini perbedaan populasinya apakah 0 atau tidak. Itu yang membedakan hipotesisnya. Ngerti? Jadi kalau yang di sini perbedaannya lihat apakah 0 atau tidak. Kalau di sini langsung dia memang langsung ke spesifik populasi. Nah, makanya itu salah satunya yang berbeda. Kemudian ini tadi ya, kalau dua arah kan dia T alfa per 2 dB. Ini T alfa per 2 dB. Maksudnya itu T alfa per 2. Kalau kita di one tail kita pakai 0,05. Kalau tetap kita di two tails 0,05 ya, two tails ini sebenarnya one tailnya dia bagi 2. 0,05 bagi 2 kan 0,025. Makanya dia terbagi 2 ke situ tails. Nah, rumusnya itu pakai ini. T Y rata-rata rata-rata populasi 1 dikurang rata-rata populasi 2 per ini S Y1 kurang Y2. S Y1 kurang Y2 itu ini rumusnya SP akar 1 per N1 tambah 1 per N2. SP dari mana? SP dari sini. Jadi mulai ambil dari sini, kemudian di sini diganti, kemudian SP nya masuk. Jadi untuk mencari ini cari dulu SP nya ini rumusnya, kemudian SP nanti masuk ke sini dapat SY1 kurang SY2, tinggal ini dimasukkan ke sini dapat T hitung lagi. Nah, ini contohnya kan mata kuliah pemrograman kelas A sama kelas B dia bandingkan ya, kelas A sama kelas B dia bandingkan. Bukan ini. Ini ada 28 ekor sapi, kelompok pertama 14 dikasih vitamin A, kelompok B 14 juga tapi tidak dikasih vitamin. Ini tidak diberi vitamin. Misalnya kan penelitian begini untuk ini pertanyaannya, untuk mengetahui perbedaan dia cuma mau tahu perbedaan, artinya dia pakai hipotesis dua arah. Tapi kalau dia bilang apakah untuk mengetahui apakah berat rata-rata sapi A lebih baik dibandingkan berat sapi B, itu menggunakan hipotesis yang arah kanan. Nah itu ini dapat hasilnya, hasil ini ya, hasil berat sapinya ada 175 kemudian sampai 14. Cara hitungnya dicari dulu rata-rata ini berapa, rata-rata ini berapa. Kalau ini didapatkan rata-rata Y1 187, rata-rata Y2 235. Kemudian cari standar deviasinya masing-masing dari ini sama dari ini. Standar deviasinya kan bisa pakai Excel ya. Tuh ini. Tapi saya suruh mereka untuk cakar tuh. Ya sama ini. Nah, karena cuma mau ditahu perbedaan, kita menggunakan dua arah. Nah, di sini ini cara perhitungannya. Saya minta mereka untuk cari manualnya ini. Tapi belum saya kasih datanya, nanti ada data baru. Nanti saya kasih ini ya caranya. SP dulu dicari, N kurang 1 dapat 13. Kenapa? Karena 14 kurang 1. Kemudian S1 nya dipangkat 2 kan. S1 nya dari mana? S1 nya dari yang ini. Standar deviasinya yang populasi 1 pangkat 2 ditambah lagi N kurang 1
13, ini 54,29 dipangkat 2 kan dari sini tadi S2 nya. Kemudian N1 tambah N2 kurang 2, ini 2 konstanta ini. N1 tambah N2 28 dikurang 2 dapat 26. Kemudian dia cari ini baru bagian 26 dapat 2199. Kemudian akarnya adalah 46,896. Dapat SP dimasukkan ke sini. SP-nya ini tuh. Ini SP-nya. Ini dia masukkan ke sini. Jadi Y1 dikurangi Y2 dibagi ini 46,896. Dari sini akar 1/14 tambah 1/14 dapat minus 48 dibagi 17. Ini T hitungnya. T hitungnya adalah minus 2,72. Minus 2,72. Nah, DB-nya yang beda di sini. Kalau tadi T tabel kan kita misalkan 12 langsung dikurang 1 toh. Nah, yang beda di sini adalah dikurang 2 di sini. Jadi N1 dulu tambah N2 baru dikurangi 2. Jadi total data kita ada 28 dikurang 2, jangan dikurang 1. Itu yang beda. Dikurang 2 berarti 26 sama alfa 0,05. Ingat alfa 0,05-nya cari yang two tail karena kita pakai yang hipotesis 2 arah. Ini berarti two tails yang 0,05 sama 26. Ini 2,056 sama enggak? Persis sama ini. Iya. Oh. Nah, kembali lagi titik hitungnya kalau dia jatuh di titik merah. Kalau dia jatuh di titik merah maka H0-nya yang ditolak, H1-nya yang diterima. Nah, titik hitungnya minus 2,73. Nah, minus 2,73 ada di sini. Kan ini minus 2,56 sebelah kirinya kalau minus. Kalau titik kritis positif sebelah kanannya baru ditolak H0. Kalau masih di sini terima H0. Tolak H0 artinya diterima H1. Apa pertanyaan awalnya? Pertanyaan awalnya apakah ada perbedaan? Jadi H1-nya ada perbedaan. Ada perbedaan. Jadi kesimpulannya ada perbedaan antara sapi yang diberikan vitamin A sama sapi yang tidak diberikan vitamin A. Nanti ini ya tadi. Ya. Nah, sampai situ untuk manualnya. Jadi saya suruh mereka cari sampai kesimpulan. Nah, untuk ini independent sample t-test. Bedanya kalau independent sample t-test itu cara menyusun datanya. Kalau yang berpasangan tadi dia seperti ini tuh, 2 kolom. Kalau yang independent sample t-test dikasih lurus ke bawah, nanti untuk membedakannya dikasih kode. Itu nanti ya. Jadi suruh ke apa? Tanya-tanya ke bagaimana caramu menganalisis di SPSS. Nah, nanti analisisnya untuk parametriknya compare means baru independent sample t-test. Ini variabel masuk di sini. Ini nanti kode jangan lupa untuk membuat dia variabel view-nya begini nominal. Nah, kalau dia scale di sini kadang tidak terbaca. Jadi sini nominal. Itu menunjukkan faktor. Satu itu menunjukkan apa, dua menunjukkan apa. Compare means, kemudian independent sample t-test, variabelnya tadi ini tuh. Nah, ini variabel masuk di sini. Kode harus ini masih tanda tanya, harus di define grupnya. Ini grup 1 ditunjukkan oleh apa? 1. Grup 2 ditunjukkan oleh angka 2. Kalau misalkan di sini A, di sini B, ganti A, B. Tapi karena kita memakai 1 2 pakai ini. Kemudian oke. Nanti hasilnya seperti ini. Independent sample t-test
kan pair sampel ya. Yep. Ini pair. Ini independent sample test. Nah, tadi kalau uji homogen di atas 0,05 baru datanya homogen. Sama dengan normalitas. Normalitas signifikansinya di atas 0,05 baru dia normal. Nah, untuk homogen seperti itu. Jadi kalau misalkan ini nilainya di atas 0,05, ini kan ada dua ya. Ada equivalence assume sama equivalence not assume. Kalau dia di atas 0,05, kita menggunakan ini. Tapi kalau signifikansinya di bawah 0,05, kita pakai yang di bawah. Ya. Jadi karena ini di atas 0,05 artinya dia homogen. Ini kan bahasa Indonesianya variansi, diasumsikan ada variansi yang sama, artinya dia homogen. Kalau di bawah diasumsikan variansinya tidak sama, artinya tidak homogen. Nah, karena di sini di atas 0,05 dia diasumsikan variansinya sama. T-nya sama aja. Minus 2,274, minus 2,274. Coba lihat perhitungnya tadi. 2,73 atau 2,724. Ini 2,724 sama toh. DF-nya yang berbeda. Karena di sini yang akan berbeda cara mengambil datanya. Kalau yang ini tadi kan 28 langsung dikurang 2. Iya. Dapat 26. Tapi kalau yang variance-nya not assume, itu ada lagi perhitungannya untuk dapat DF. Signifikan totalnya mirip-mirip gitu. Walaupun dia variance-nya not assume. Ini 0,011, ini 0,012. Toh? Jadi walaupun ada perbedaan sedikit, tapi biasanya itu sama aja kesimpulannya. Nah ini 0,11, 0,12 di bawah 0,05. Kalau di bawah 0,05 artinya terima atau tolak H1? Diterima. Diterima H1 nya. H1 diterima artinya H0 ada perbedaan antara apa tadi? Sapi antara sapi yang diberikan vitamin A sama yang tidak. Jadi harus sama kesimpulannya antara manual sama yang ini. Kalau yang ini kan dia lihat dari signifikansinya, kalau yang manual dia lihat dari T-hitung. Nah, itu untuk independent sample t-test. Nah, kalau untuk yang non parametriknya, klik sini analyze, kemudian non parametrik, pilih independent. Independent sample t-test, fieldnya kas masuk di sini variabel, kas masuk kode di sini. Nah ini kode harus begini simbolnya, jangan seperti ini, karena kalau tidak dia tidak terbaca. Ini kode. Kemudian setting, tadi biasanya kan awalnya begini ya. Sini customize test, baru pilih yang mana tadi saya centang ini ya, yang ini, yang 2 samples, hit run. Nah, ini 0,21. Kalau 0,21 sama aja di bawah 0,05. Nah, ini kan juga di bawah 0,05. Ini di bawah 0,05 juga. Jadi walaupun dia beda, ada satu parametrik, satu non parametrik, kesimpulannya mirip-mirip. Kecuali ekstrim ya. Nah, ini 0,021 kurang dari 0,05. Suruh buatnya juga kesimpulan. Nah, ini kalau ada yang kasih masuk enggak apa-apa, kalau enggak. Itu saja. Jadi ada 2. Nanti kalian coba tanya-tanya bagaimana cara penyusunan hipotesisnya ya. Karena itu yang akan membingungkan juga. Cara penyusunan hipotesisnya, kapan kita menggunakan hipotesis 2 arah, kapan menggunakan hipotesis 1 arah. Dilihat dari pertanyaan peneliti. Kalau dia hanya mencari perbedaan ya hipotesis 2 arah. Tapi kalau ditanya apakah lebih tinggi kah ataukah lebih rendah kah, nah 1 arah itu. Kemudian nanti tanya-tanya itu tadi, kalau uji asumsi kalau normal kapan dikatakan normal, kapan dikatakan homogen, itu biasa terbalik-balik mereka. Sama
Nanti coba tanya-tanya ini dari mana. Kalau misalkan dia apa, dia mencakar-cakar kan manualnya, biasanya kan dia cuma apa, ngambil saja dari temannya, nggak tulis ulang. Iya. Tapi tanya kayak ini berapa dari mana. Oke, gitu saja. Jadi ada dua, ada yang berpasangan, ada yang tidak berpasangan. Tanya juga konsepnya, kapan dia disebut berpasangan, kapan dia disebut tidak berpasangan. Biasa masih terbalik-balik gitu. Kemudian yang itu, yang senior, bagaimana caranya itu?